9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang model interaksi dalam interaksi manusia dan komputer. Dan materinya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Aldo dan Hilda. Materi pertama akan dibacakan oleh Aldo. Kepada Aldo, silakan. Definisi model interaksi. Model interaksi dalam interaksi manusia adalah representasi atau kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, mendesain, dan menganalisis interaksi antara manusia dan sistem komputer. Model ini membantu para desainer dan pengembang untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, bagaimana sistem merespon interaksi tersebut, dan bagaimana interaksi tersebut dapat diingatkan. Manfaat model interaksi. Manfaat model interaksi adalah membantu dan merencanakan dan merancang antarmuka pengguna yang lebih intuitif, efisien, dan memuaskan. Ini memungkinkan para desainer untuk menguji dan mengevaluasi desain mereka sebelum diimplementasikan, serta untuk memahami dampak dari keputusan desain tertentu terhadap pengalaman pengguna secara keseluruhan. Di sini ada model interaksi. Yang pertama, usable sensor unit, pendekatan interaksi, pendekatan buatan, soundtrack, non-speed sound, auditory icon, earphone, animasi, digital video interaktif. Usable sensor unit dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau HCI, unit mengacu pada unit sensor yang dirancang untuk mendeteksi dan mengukur berbagai parameter dan lingkungan atau tindakan pengguna dengan cara yang mudah digunakan dan diandalkan. Sensor ini memainkan peran penting dalam mengingatkan kualitas interaksi antara manusia dan komputer dengan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tujuan usable sensor unit. Tujuan utama usable sensor unit adalah untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan kenyamanan interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Beberapa manfaat usable sensor unit: meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan akurasi dan keandalan, memungkinkan interaksi real time, meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, memfasilitasi inovasi. Contoh usable sensor unit: 1. Layar sentuh pada smartphone dan tablet. Digunakan pada layar smartphone dan tablet untuk mendeteksi sentuhan pengguna dengan akurasi tinggi. Sensor ini memungkinkan interaksi yang intuitif seperti menggeser. Sensor sentuh resistif digunakan untuk mendeteksi input melalui tekanan yang diterapkan pada permukaan. Sensor ini terdiri dari beberapa lapisan, dengan 2 lapisan utama yang menjadi inti operasionalnya, lapisan konduktif dan lapisan resistif yang dipisahkan oleh ruang kecil atau titik pemisah. Untuk selanjutnya adalah pendekatan atau space interaksi. Pendekatan interaksi berbasis percakapan atau space interaction merujuk pada metode komunikasi antara manusia dan komputer menggunakan perintah suara atau percakapan alami. Dalam konteks ini, teknologi pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau disingkat dengan NLP. Dalam pengenalan suara atau space recognition digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan memproses perintah atau pertanyaan menggunakan yang disampaikan secara lisan. Untuk komponen utama dalam interaksi berbasis percakapan ada 4 poin. Yang pertama, pengenalan suara atau space recognition.
teknologi yang mengubah ucapan manusia menjadi teks tertulis. Yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami. Untuk yang ketiga adalah sintesis suara atau text to speech atau disingkat dengan TTS. Yang keempat adalah antarmuka pengguna berbasis suara atau voice user interface. Keuntungan pendekatan adalah kemudahan pengguna, hands-free operation, aksesibilitas, peningkatan efisiensi. Untuk keterbatasan dan tantangan, ada akurasi pengenalan, pemahaman konteks, privasi dan keamanan. Satu lagi, keterbatasan lingkungan. Untuk contoh aplikasi pendekatan interaksi berbasis percakapan, ada asisten virtual atau yang kita kenal dengan Google. Dan satu lagi, sistem navigasi atau dengan GPS. Pendekatan buatan. Pendekatan buatan dalam model interaksi manusia komputer merujuk pada pengguna teknik kecerdasan buatan atau AI untuk menyingkat, memfasilitasi dan memodelkan interaksi antara manusia dan komputer. Tujuannya adalah untuk menciptakan antarmuka yang lebih alami, responsif dan adaptif, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara lebih efektif dan efisien. Manfaat pendekatan buatan adalah interaksi yang lebih alami, adaptivitas dan personalisasi, efisiensi dan produktivitas, aksesibilitas. Contoh implementasi pendekatan buatan dalam interaksi. Yang pertama, asisten virtual. Contohnya Siri, Alexa, Google Assistant yang menggunakan NLP yang mengenal suara untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua, chatbot untuk layanan pelanggan. Contoh menggunakan NPL dan ML untuk menjawab pertanyaan pelanggan, menyediakan dukungan dan menyelesaikan masalah secara otomatis. Yang ketiga, sistem rekomendasi. Contoh menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk merekomendasikan produk, konten atau layanan berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna. Yang keempat, pengenalan wajah. Contohnya digunakan untuk autentifikasi keamanan, staging foto otomatis, dan analisa perilaku. Kelima, kendaraan otonom. Contohnya menggunakan kombinasi penglihatan komputer, NLP dan ML untuk mengemudi secara mandiri. Untuk selanjutnya, soundtrack. Soundtrack dalam IMK adalah elemen-elemen audio yang digunakan untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan sistem. Soundtrack dalam IMK mencakup beberapa sistem suara yang dirancang untuk mendukung dan memperkaya pengalaman pengguna. Tujuan dari soundtrack dalam IMK adalah untuk membuat interaksi lebih intuitif, efektif, dan menyenangkan. Dan elemen audio dapat memperkuat pengalaman pengguna dalam penyediaan umpan balik langsung, mengurangi beban kognitif dan menciptakan lingkungan yang lebih imersif dan mendukung. Berikut ini jenis suara soundtrack yang dirancang dalam IMK. Musik latar, yaitu musik yang diputar di latar belakang untuk menciptakan suasana atau mood tertentu selama interaksi pengguna dalam sistem. Yang kedua, efek suara, yaitu suara-suara yang memberikan umpan balik terhadap tindakan pengguna seperti bunyi klik saat menekan tombol, suara notifikasi, atau suara peringatan. Yang ketiga, petunjuk suara, yaitu instruksi atau narasi yang disampaikan melalui suara untuk membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem, seperti asisten suara atau panduan langkah demi langkah. Yang keempat, interaksi berbasis suara, yaitu pengguna perintah suara dan respon audio dalam antarmuka seperti sistem pengenalan suara atau sistem virtual yang merespon dari pertanyaan dan perintah pengguna. Yang kelima, verifikasi, yaitu penggunaan suara untuk menyampaikan informasi atau data, seperti perubahan nada atau menunjukkan perubahan data atau status. Contoh efek suara bisa kita lihat di dalam slide. Yang berikutnya adalah non-speed sound, adalah elemen audio yang tidak memiliki ritme atau kecepatan, yang konsistensi dan jelas.
tetapi tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pengalaman audiens. Not-spec sound mencakup suara-suara yang tidak berhubungan dengan musik atau suara yang dihasilkan dengan kecepatan tertentu. Contohnya suara alam, suara efek, suara ambient suara. Contohnya gambarnya bisa kita lihat dalam slide. Selanjutnya yaitu auditory icon, yaitu suara yang digunakan untuk mewakili atau mengkomunikasikan suatu objek, tindakan, atau kejadian tertentu dengan cara yang intuitif dan mudah dikenali oleh pendengar. Auditory icon bekerja berdasarkan prinsip asosiasi atau suara yang dipilih biasanya memiliki keterkaitan alami atau budaya dengan objek tindakan yang diwakilinya. Misalnya, suara robekan kertas dapat digunakan sebagai auditory icon untuk tindakan menghapus file komputer. Untuk contohnya yaitu misalnya suara amplop dibuka, yaitu untuk mengindikasikan pesan baru atau email masuk. Suara bersepeda untuk menunjukkan notifikasi baru pada aplikasi tertentu. Selanjutnya ada earphones, yaitu suara-suara pendek yang terstruktur yang digunakan dalam antarmuka pengguna untuk menyampaikan informasi atau memberikan feedback kepada pengguna. Icon sering digunakan untuk notifikasi, yaitu memberikan pemberitahuan tentang berbagai kejadian seperti pesan baru, serta interaksi sistem yang memberikan feedback saat pengguna berinteraksi dengan sistem, seperti mengklik tombol. Navigasi membantu pengguna menavigasi antarmuka, seperti menandakan perubahan mode atau pindah ke bagian berbeda dalam aplikasi. Contohnya bisa kita lihat di slide. Selanjutnya ada animasi. Animasi adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan ilusi gerakan dengan menampilkan serangkaian gambar atau frame secara berurutan. Animasi dapat berupa gambar 2 dimensi, objek 3 dimensi, atau model digital yang diubah dan digerakkan untuk menyampaikan informasi, menceritakan sebuah kisah, atau memberikan hiburan. Animasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, penyampaian informasi. Yang kedua, pembuatan pesan. Ketiga, interaktivitas. Keempat, hiburan. Contohnya yaitu animasi kartun, motion graphic, user interface animation, simulasi dan visualisasi. Yang terakhir yaitu DVI atau digital video interaktif. Adalah bentuk konten video yang memungkinkan penonton untuk berinteraksi secara langsung dengan elemen-elemen di dalam video tersebut. Ciri-ciri digital video interaktif yaitu interaktivitas, pilihan pengguna, integrasi multimedia, pengalaman pengguna yang personalisasi. Teknologi dan alat yang digunakan digital video interaktif yaitu HTML5 dan JavaScript, platform video interaktif, authoring tools. Keuntungan dari DVI yaitu keterlibatan penonton yang lebih tinggi, pengalaman yang mendalam, analitik dan feedback, menyampaikan informasi yang efektif. Contoh penggunaan DVI yaitu edukasi atau video pendidikan, pemasaran atau kampanye iklan, pelatihan, hiburan, atau film atau episode serial. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kepada setiap kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang bagaimana animasi dapat meningkatkan interaksi dan pemahaman terhadap data dari user sensor unit. Saya dari kelompok 4, nama saya Alda Febriani. Apa saja yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer? Saya Anas dari kelompok 10 ingin bertanya, apa perbedaan antara model interaksi berorientasi tugas dan model interaksi berorientasi pengguna? Terus dari kelompok 8 ingin bertanya, apa saja faktor yang harus mempertimbangkan dalam memilih soundtrack yang efektif untuk sensor unit? 3, saya ingin bertanya, coba sebutkan dan jelaskan beberapa model interaksi yang berbasis pada teori kognitif seperti model mental dan model kognitif. Kelompok 7 ingin bertanya, mengapa penting untuk mempertimbangkan model interaksi saat mengembangkan sistem interaktif? Dari kelompok 6 ingin bertanya, alat dan software apa yang Anda gunakan dalam proses pembuatan dan produksi soundtrack? Kelompok
kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan siklus feedback dalam konteks model interaksi? Perkenalkan, nama saya Mika Segian, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana model interaksi berperan dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi mobile?